Perkenalkan, nama saya Elsa William Putri. Saya dari kelas 10 Tafid 3. Di sini, saya akan menjelaskan sejarah Kesultanan Aceh. Materi pembahasan. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, awal berdirinya kerajaan. Yang ketiga, raja-raja yang memerintah. Yang keempat, masa kejayaan. Yang kelima, masa keruntuhan. Yang keenam, kehidupan ekonomi. Yang ketujuh, kehidupan politik. Dan yang kedelapan, kehidupan sosial budaya. Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan bercorak agama Islam yang berada di Provinsi Aceh, Republik Indonesia. Kesultanan Aceh berlokasi di utara dari Pulau Sumatera dengan ibu kota kerajaan di Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah yang naik tahta pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarah kerajaan yang panjang itu, dari tahun 1496 sampai 1903, Aceh mengembangkan sebuah pola dan sistem terhadap pendidikan militer negaranya. Dengan komitmen kerajaan dalam menentang imperialisme dari bangsa Eropa, memiliki sebuah sistem pemerintahan kerajaan yang teratur dan sistematik, mewujudkan adanya pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, beberapa kerajaan di Pulau Sumatera lainnya, serta sejarah kerajaan Samudra Pasai. Awal berdirinya kerajaan. Kesultanan Aceh dibuat oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan Aceh ini berdiri di atas wilayah dari Kerajaan Lamuri. Kemudian, kerajaan Aceh berhasil menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah di sekitar kerajaannya, mencakup daerah Daya, Pedir, Didier, Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Kesultanan Samudra Pasai sudah menjadi bagian dari Kesultanan Aceh, diikuti dengan wilayah Aru. Pada tahun 1528, Sultan Ali Muhayyad Shah digantikan oleh anaknya yang bernama Salahuddin, yang kemudian memerintah hingga tahun 1537. Kemudian, Sultan Salahuddin digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar melalui sebuah kudeta. Sultan ini memerintah hingga tahun 1571. Setelah wafatnya Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar terus melanjutkan perjuangan, beberapa kali melakukan serangan ke Johor dan terus menjalin persahabatan dengan sejarah kerajaan Islam di Indonesia lainnya, terutama yang berada di Pulau Jawa. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan. Pendiri Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528 Masehi. Sultan Salahuddin 1528 sampai 1537 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568 Masehi. Masa kejayaan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Masa kejayaan Kesultanan Aceh mengalami masa keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Kejadian ini dilukiskan dalam La Grande Encyclopédie bahwa pada tahun 1582 bangsa Aceh sudah meluaskan pengaruhnya atas pulau-pulau Sunda, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta atas sebagian tanah semenanjung Melayu. Selain itu, Aceh juga melakukan hubungan diplomatik dengan semua bangsa yang menyalari Lautan Hindia Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1586, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini
dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Walaupun Aceh telah berhasil mengepung Malaka dari segala penjuru, namun penyerangan ini gagal dikarenakan adanya persekongkolan antara Portugis dengan Kesultanan Pahang. Masa keruntuhan. Yang pertama, menguatnya negara penjajah makin menguatnya kekuasaan dari negara penjajah, yaitu Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah lain di sekitarnya, yaitu Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Pandailing, Deli, Barus tahun 1840, serta Bengkulu ke dalam kekuasaan dari penjajahan kerajaan Belanda. Yang kedua, perebutan kekuasaan pewaris tahta Aceh. Faktor penting lainnya yaitu terjadinya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta dari Kesultanan Aceh. Hal ini bisa dibuktikan karena setelah pengangkatan Sultan Iskandar Sani hingga berbagai serangkaian peristiwa lainnya, di mana para bangsawan ingin menghilangkan kontrol ketat dari kekuasaan Sultan dengan mengangkat janda dari Sultan Iskandar Sani menjadi seorang sultanah. Yang ketiga, perang saudara kembali terjadi, namun berkat bantuan dari Thomas Raffles dan Koh Lai Huan, yaitu seorang pedagang dari Penang. Tak sampai di situ, terjadi perang saudara lagi yang kembali merebutkan mahkota Kesultanan Aceh antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak akan bergelar Sultan Mansur Shah tahun 1857 sampai 1870. Yang keempat, adanya pembayaran empeti ke Sultan Mansur Shah berusaha untuk memperkuat kembali Kesultanan Aceh yang sudah melemah. Dia berhasil mengalahkan para raja Lada untuk memberikan empeti kepada Sultan. Hal ini sebelumnya tak pernah dilakukan oleh Sultan sebelumnya. Untuk memperkuat pertahanan di wilayah timur, Sultan ini mengirimkan sebuah armada pada tahun 1854 yang dipimpin oleh Laksamana Tuanku Usen dengan kekuatan armada mencapai 200 perahu. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomian berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu, Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. Hasil bumi dan alam menjadi bahan ekspor yang penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh maju dan pesat. Kehidupan politik. Setelah Malaka berhasil diduduki oleh Portugis pada tahun 1511, kerajaan Aceh mulai berkembang dikarenakan sebagai besar perdagangan besar Islam dari Malaka pindah ke Aceh. Selain itu, penyebab lainnya Aceh menjadi ramai ialah karena runtuhnya Samudra Pasai ke tangan Portugis pada tahun 1521, dan berdasarkan silsilah Sultan-Sultan Aceh dan berita-berita Eropa, kerajaan Aceh berhasil melepaskan diri dari kerajaan Pedir, dan pada saat itu pula berdirilah kerajaan Aceh dengan raja pertama dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Dan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636, kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial di kerajaan Aceh pada saat itu muncul dua golongan yang saling berebut untuk menjadi golongan yang berpengaruh di Aceh. Dua golongan itu ialah golongan Teku dan golongan Tengku, yang mana golongan Teku ini merupakan golongan dari orang-orang bangsawan yang memegang kekuasaan sipil, sedangkan golongan Tengku merupakan golongan dari para ulama yang memiliki peran penting di dalam bidang agama. Di dalam golongan para ulama yang memegang kekuasaan atas dasar agama, masih ada dua persaingan, yaitu persaingan antara aliran Syiah dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, aliran yang berkembang dengan pesat adalah aliran Syiah.